Komisioner Kompolnas Hairul Anam bersama anggota Kompolnas lainnya melakukan pendalaman terkait kasus tewasnya seorang pelajar yang diduga tertembak pistol oknum polisi yang terjadi di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam penelusuran, Kompolnas menemui sejumlah pihak, mulai dari keluarga korban, petugas kepolisian, terduga pelaku yang kini telah berstatus tersangka, hingga dokter yang melakukan proses otopsi. Kompolnas juga menelusuri tempat kejadian perkara, serta memeriksa sejumlah rekaman CCTV di lokasi kejadian. Berdasarkan analisis rekaman CCTV, terlihat adanya tembakan peringatan sebelum korban terkena tembakan. Namun dalam rekaman tersebut, posisi senjata tidak terlihat sedang membidik ke korban. Kalau lihat dari video yang lebih terang itu, bukan video yang beredar, posisinya memang dalam posisi yang bukan membidik. Gitu. Itu yang pertama. Artinya kalau membidik itu begini misalnya, memang nyasar satu objek tertentu, subjek tertentu itu tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan di situ, sehingga apakah ini posisinya sengaja tidak sengaja, video tersebut menjadi fakta utama untuk menunjukkan bagaimana posisi tangan, bagaimana posisi senjata tersebut. Kompolnas juga menyatakan hasil otopsi menunjukkan pada tubuh korban ditemukan luka tembak dengan peluru masuk dan keluar. Namun tidak ditemukan luka memar atau tanda penganiayaan di bagian tubuh lainnya. Tidak hanya melihat CCTV yang ada di... Sebelumnya, seorang remaja berusia 18 tahun di Makassar tewas diduga terkena tembakan oknum polisi saat membubarkan kerumunan remaja di Jalan Todopuli Raya. Korban sedang bermain perang senjata jelly atau water gel blaster bersama dengan teman-temannya yang mengganggu masyarakat. Namun polisi datang dan lepas tembakan peringatan. Saat itulah korban terkapar diduga tak sengaja terkena tembakan senjata api dari salah satu anggota polisi. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Bayangkara, namun saat di perjalanan korban meninggal dunia. Pelaku penembakan Ibtu N kini telah jadi tersangka dan ditahan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, viral di media sosial, seorang selebgram ditetapkan menjadi tersangka usai mengunggah rekaman CCTV dugaan kasus pencurian di restoran miliknya. Dan langsung kita simak konferensi pers dari korban berikut ini. Selama 5 bulan ini, tiba-tiba saya dijadikan tersangka hanya karena menyuarakan fakta demi diri saya sendiri dan keamanan publik. Saya percaya masih banyak polisi yang baik dan pemerintah yang benar-benar berpihak pada pengusaha kecil. Mohon bantu saya agar kriminalisasi ini tidak menjadi akhir dari hidup saya, dari usaha saya. Dan untuk anak-anak saya, maafin saya kalau belum selesai, bikin kalian capek juga bolak-balik. Saya mau bilang makasih, masih nemenin saya di sini. Berjuang sama-sama ya. Oke, ini juga mungkin ada yang mau bukber ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu klarifikasinya, berangkat dari kronologi dasar hukum kami bahwa memang unsurnya tidak terpenuhi untuk kepentingan publik, untuk kebenaran. Banyak orang juga diuntungkan dari postingan tersebut, kurang lebih begitu. Harapan kami dari adanya media konferensi pers hari ini, kita bisa sama-sama lah menegakkan keadilan, belalah kebenaran, bela yang perlu dibela,
gitu. Karena memang saya sendiri melihat naik turunnya klien saya selama proses ini terjadi, kurang lebih seperti itu. Itu aja dari kami, teman-teman media semuanya. Kita boleh membuka sesi pertanyaan di maksimal 5 pertanyaan aja, karena memang saya nggak mau klien saya jadi terlebih tertekan lagi. Teman-teman juga pasti mau buka puasa. Bapak, Ibu, Komisi 3 DPR RI, dan Bapak Kapolri, saya mohon perlindungan hukum untuk saya, korban pencurian. Saya harap saya dapat melanjutkan hidup saya. Dan saya yakin Selebgram Nabila O'Brien mengaku ditetapkan sebagai tersangka setelah mengunggah rekaman CCTV dugaan kasus pencurian di restoran miliknya di wilayah Jakarta Selatan. Melalui akun Instagram miliknya @nabobrien, Nabila mengungkapkan telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 5 bulan lalu. untuk saya, korban pencurian. Dirinya juga diminta untuk mengakui apa yang diunggahnya merupakan fitnah dan dimintai uang sebesar 1 miliar rupiah. Atas apa yang dialaminya, Nabila pun meminta Komisi 3 DPR RI hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk dapat memberikan kepastian hukum atas kasusnya. Saya korban pencurian yang menjadi tersangka di Barreskrim Polri. Saya diam selama 5 bulan karena saya takut untuk bersuara dan bicara. Hari ini saya memberanikan diri untuk mengungkapkan ini dan mencari keadilan. Selama 5 bulan saya diminta untuk mengakui bahwa apa yang saya ungkapkan dan CCTV saya adalah fitnah. Juga saya diminta 1 miliar rupiah. Saya mohon. Diketahui kasus ini bermula pada 20 September 2025, di mana pasangan suami istri yang berkunjung ke restorannya melakukan komplain atas pesanannya tidak kunjung datang. Namun setelah pesanan tiba, diketahui pasangan tersebut membawa makanan tanpa membayar. Peristiwa yang terekam CCTV restoran pun viral di media sosial hingga akhirnya kedua belah pihak saling melaporkan. Saya tidak tahu harus berlindung kemana. Ya, pemirsa, kasus perampokan yang menewaskan lansia di Bekasi menjadi sorotan. Korban ternyata adalah pegiat anti korupsi. Polisi pun diminta untuk menyelidiki kasus ini hingga tuntas. Polisi terus menyelidiki kasus perampokan yang menewaskan Ermanto Usman, mantan pegawai BUMN di Bekasi, Jawa Barat. Olah TKP pun telah digelar. Dari hasil penyelidikan sementara, korban adalah pegiat anti korupsi yang terus menyuarakan dugaan sejumlah korupsi. Video dirinya hadir dalam sebuah podcast pun ramai di media sosial. Gak ada hal yang harusnya merendahkan bangsa ini untuk mengurus operasional pelabuhan di Terminal PT Kemas. Pak Gun, Terminal PT Kemas ini penyumbang sekarang pendapatan pelabuhan ya terbesar. Satu. Yang kedua, PT Kemas yang melalui Jakarta ini 70% adalah di Jakarta loh Pak. Sementara itu, anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, meminta polisi untuk mengusut tuntas kasus ini. Rieke juga sempat mengunjungi keluarga untuk menyampaikan bela sungkawa. DPR juga meminta perlindungan untuk istri dan keluarga korban kepada LPSK. Indikasi kuat ini bukan pencurian, tidak ada barang yang hilang. Jangan ada yang memframing ini perampokan. Ini bukan perampokan karena tidak ada barang yang hilang, kecuali kunci mobil, dompet, dan handphone. Ya, jadi saya kira perlu ada kajian dan investigasi yang lebih luas, lebih tajam dari pihak kepolisian.
Sebelumnya korban ditemukan tewas bersimbah darah di kamar rumahnya di kawasan perumahan mewah di Kota Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu, istri korban ditemukan dalam kondisi kritis. Tim Liputan, iNews melaporkan.